Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqim, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya Siber. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi dan menyebutkan satu teori. Sebelum mengenal pentingnya keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi, mari kita coba membahas dan mengenal apa sih komunikasi antar pribadi itu. Pengertian komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara individu-individu menurut Little John tahun 1999. Pengertian komunikasi antar pribadi, bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang melibatkan hanya dua orang yang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Seperti suami istri, contohnya dua teman sejawat, dua sahabat dekat, seorang guru dan muridnya, rekan teman kerja, dan sebagainya. Little John 1999. Miller dan Sittenberg mengemukakan sebagai berikut, bahwa pada dasarnya setiap orang yang berkomunikasi pasti akan membuat prediksi, perkiraan tentang efek-efek, reaksi, perilaku lawan komunikasinya. Prediksi bisa terjadi pada komunikator, pemberi pesan terhadap komunikan, penerima pesan, atau sebaliknya pada komunikan, penerima pesan terhadap komunikator, pemberi pesan. Keterbukaan diri merupakan sebuah jenis komunikasi di mana seorang mengungkapkan informasi dirinya yang bisa disembunyikan. Keterbukaan diri dianggap sebagai sebuah proses penyampaian informasi diri yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dengan individu lainnya. Hubungan sosial antara manusia dapat terjalin dengan baik dengan adanya komunikasi yang lancar. Komunikasi antar individu dapat berupa verbal dan non-verbal. Komunikasi antar individu dapat berupa verbal dan non-verbal, yaitu komunikasi yang kurang lancar menimbulkan permasalahan individu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Permasalahan antar individu sering terjadi dalam berinteraksi. Hal ini terjadi karena ada komunikasi yang terhambat. Tiap individu perlu mengungkapkan gagasan, ide, pendapat kepada orang lain, seperti keluarga, teman dekat, guru dengan baik. Apabila seorang tidak membiasakan menyampaikan pendapat, gagasan, dan ide kepada orang lain, maka orang tersebut akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan perasaan dirinya sehingga menghambat keterbukaan diri. Mengingat keterbukaan adalah hal yang penting saat kita akan membangun kepercayaan, maka ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa sebuah proses komunikasi interpersonal mulai ada keterbukaan. Berikut adalah uraiannya. Yang pertama, pernyataan positif. Pernyataan positif mengandung makna bahwa apa yang setiap kita ucapkan atau sampaikan kepada orang lain akan mendapatkan sebuah respon yang baik dan penerimaan di sana. Sudah jelas mendapatkan sebuah respon yang baik, pasti bakal penerimaan di sana itu bakalan juga baik. Tanpa adanya penerimaan awal, mungkin komunikasi yang berlangsung bukanlah komunikasi yang terbuka. 2. Perasaan bertanggung jawab.
perasaan bertanggung jawab di dalam komunikasi interpersonal berarti bahwa kita memiliki perasaan, memiliki terhadap apa yang disampaikan kepada orang lain untuk menunjukkan sikap pertanggungjawaban ini. Kita harus terbiasa untuk mengungkapkan saya pada saat berpendapat. Ini akan memberikan kesan yang baik bahwa apa yang kita sampaikan memang benar-benar ujaran dari kita. Yang ketiga, kehadiran. Saat kita melakukan komunikasi interpersonal, maka kita perlu memastikan bahwa kita hadir baik secara fisik maupun emosional kita di sana. Orang lain akan lebih segan untuk berkomunikasi dengan kita apabila kita mampu benar-benar hadir dalam komunikasi tersebut. Terkadang ada individu yang pikirnya seakan tidak ada bersama dia pada saat berkomunikasi. Ini adalah yang mestinya dihindari. Yang keempat, umpan balik. Dengan adanya kehadiran kita, maka akan ada umpan balik yang diberikan oleh orang lain. Umpan balik merupakan bentuk indikator keterbukaan dalam komunikasi interpersonal. Tanpa adanya umpan balik, kita akan merasa bahwa kita sedang diabaikan. Ini tentu saja menjadi bentuk komunikasi yang kurang sesuai dan tidak berjalan dengan semestinya. Yang kelima, reaksi spontan. Reaksi spontan juga menunjukkan adanya keterbukaan dalam proses komunikasi antar pribadi. Seorang akan cepat dalam memberikan respon sebagai tanda bahwa ia setidaknya mendengarkan apa yang kita utarakan. Yang keenam, perasaan bebas berpendapat. Hilangnya intimidasi dan juga perasaan tidak bebas dalam mengungkapkan sesuatu menunjukkan bahwa keterbukaan yang sudah terbangun dalam proses komunikasi, kita menjadi lebih nyaman dalam berujar. Yang ketujuh, perhatian. Adanya perhatian sebenarnya hampir sama dengan reaksi spontan. Ini merupakan hal yang cukup baik karena menunjukkan bahwa apa yang sedang kita sampaikan memang didengar dan penerima pesan. Yang kedelapan, kejujuran. Kejujuran sebenarnya tidak mutlak menjadi indikator dari keterbukaan, sebab keterbukaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana komunikasi kita mendapatkan umpan balik. Tetapi setidaknya dengan adanya unsur kejujuran ini, komunikasi kita menjadi lebih benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itulah tadi beberapa macam dari indikator yang bisa kita perhatikan pada saat melakukan komunikasi interpersonal. Dengan adanya indikator keterbukaan dalam komunikasi interpersonal, maka kita menjadi paham bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Ada satu teori yang saya akan sampaikan, yaitu teori kebohongan antar pribadi. Baller dan Bargron mendefinisikan konsep kebohongan sebagai suatu pesan yang dengan sadar disampaikan oleh pengirim untuk menimbulkan kepercayaan atas kesimpulan palsu sebagai penerima pesan. 3. Strategi kebohongan. Yang pertama, falsifikasi atau berbohong sepenuhnya. Yang kedua, penyembunyian atau menceritakan sebagai kebenaran. Dan yang ketiga, dalih atau mengelak atau menghindar dari pembicaraan. 3 motivasi seorang individu melakukan kebohongan, misalnya 1. Motif mitra terfokus, menghindari menyakiti lawan bicara, menjaga harga diri lawan bicara, mengurangi kekhawatiran lawan bicara. Itu yang dimaksud dengan motif mitra terfokus. Lalu selanjutnya yang kedua, motif berfokus diri sendiri. Motif fokus pada diri sendiri ini meningkatkan atau melindungi diri, citra diri, ingin melindungi diri dari kemarahan orang lain, atau buat kita bisa malu atau menghindari kritik. Yang ketiga, motif hubungan terfokus membatasi membahayakan hubungan dengan menghindari konflik atau trauma rasional.
Kebocoran pesan apabila kita melakukan kebohongan yang terlalu banyak, maka akan terjadi kebocoran leakage, dan kebocoran ini akan tampak dari komunikasi nonverbal kita. Kredibilitas atau etos diakui sebagai kredibilitas salah satu pokok penting dalam jalani komunikasi. Jadi itulah pentingnya untuk kita menjaga hubungan baik komunikasi. Pentingnya keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi tersebut sudah aku utarakan, dan itulah pentingnya keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi. Sekian pemaparan presentasi dari saya tentang pentingnya keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi dan menyebutkan satu teori. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.